Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kita semua berharap dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1 bersama saya Marius Pratama Simbolon. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, cinta dan rahmat-Mu yang tak habis-habisnya Engkau berikan kepada kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pemikiran kami agar kami dapat memahami maksud dan firman Tuhan serta menjalankannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-42, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikian pembacaan nats kita. Dan yang menjadi tema di dalam perenungan kita pada pagi hari ini adalah Roh Kudus Sang Penuntun. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita baru memperingati peristiwa besar di dalam kalender gerejawi, di mana kita baru saja memperingati hari Pentakosta, hari di mana Allah mencurahkan Roh Kudus kepada para murid dan juga kepada kita orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu memampukan para murid untuk bersaksi, untuk menyatakan karya Allah selama masa pelayanannya 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam sejarah gereja, Pentakosta juga menjadi peristiwa peringatan tentang lahirnya sebuah gereja di tengah-tengah dunia ini. Jadi Pentakosta juga merupakan suatu peringatan lahirnya sebuah gereja, di mana ini ditandai dari hasil buah karya Roh Kudus melalui khotbah Petrus yang membuat 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Injil, dan itu disebut dengan jemaat mula-mula. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus Sang Penuntun, Roh Kudus Sang Penolong, Roh Kudus selalu bersama kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-42 ini, Bapak Ibu Saudara, mengisahkan tentang di mana Petrus dan juga para rasul yang lainnya ditangkap dan disidang oleh Mahkamah Agama pada saat itu. Di mana ia ditangkap karena memberitakan Injil, memberitakan tentang kehidupan Yesus Kristus bagi orang-orang pada masa itu. Tetapi mereka ditangkap, mereka ditawan, dan mereka ditanyain oleh para mahkamah agama. Tetapi Petrus dan para rasul dengan semangat Roh Kudus dari Allah, Roh Kudus yang menuntun, memampukan mereka untuk bisa keluar dari sidang mahkamah agama atau yang istilahnya disebut dengan sidang Sanhedrin. Bapak Ibu Saudara, di mana di sini Petrus dan para rasul juga melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi oleh Allah. Nah, sekarang diperhadapkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sejak lahirnya gereja di tengah-tengah dunia, gereja tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Gereja tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Gereja diibaratkan sebagai bahtera di tengah-tengah lautan, menghadapi berbagai gelombang masalah di tengah-tengah pelayanan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil oleh Allah melalui pertolongan Roh Kudus untuk menjadi saksinya, untuk menyatakan karya Allah, untuk berkarya
di tengah-tengah gereja dan kehidupan kita. Sama seperti para rasul yang menjalankan tugas panggilan ini, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, bahkan mereka bersuka cita di dalam menyatakan berita tentang Injil yang menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mampukah kita untuk melakukannya di dalam kehidupan? Siapakah kita untuk menjalankannya? Saya yakin dan percaya kita mampu dan bisa melaksanakan untuk menjadi saksi Allah, karena Roh Kudus Sang Penolong, Roh Kudus Sang Penuntun yang akan berjalan menuntun langkah kaki, menuntun kita untuk menjadi saksinya Allah di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara, juga kita perhatikan di dalam pelayanan para rasul, bahkan mereka sampai ada yang mati martir, bahkan mereka mau menyerahkan nyawanya demi menyatakan imannya, demi menyatakan kebenaran Injil. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Tentu kita bisa melakukannya, yaitu melakukan pelayanan di gereja, melakukan pelayanan di pekerjaan, melakukan pelayanan di kantor. Pelayanan itu bukan hanya berupa kita menyatakan kebenaran melalui mulut, tetapi kita bisa menyatakannya melalui tingkah laku dan perbuatan kita yang tercerminkan bagaimana Yesus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Ajarlah kami ya Bapa untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Ajarlah kami untuk berani menjadi saksi-Mu, menyatakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, berkati kehidupan, kesehatan, serta pekerjaan jemaat Tuhan ini, dan juga berkati aktivitas yang akan jemaat Tuhan lakukan. Semoga dijauhkan dari virus COVID-19 dan dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Bapa. Terimalah doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melakukan aktivitas Bapak Ibu. Tuhan beserta kita.